Baik, kita ketemu lagi di Elvizar MD Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang e-commerce. Nah, kalau kita berbicara e-commerce ini, pada saat pandemi COVID-19 ini mungkin sudah tidak asing bagi Anda semua, karena e-commerce menyediakan fasilitas di mana kita bisa melakukan transaksi secara online, sehingga walaupun kita berada di rumah, kita masih bisa tetap berbelanja. Nah, apa itu e-commerce? Kalau kita lihat secara definisi, secara umum bisa kita katakan bahwa e-commerce itu adalah penggunaan media elektronik untuk melakukan perdagangan. Nah, kalau dulu di awal lebih banyak media elektronik yang digunakan ini dalam bentuk telepon ya, kemudian fax, HP, SMS. Nah, kalau saat sekarang yang paling sederhana e-commerce ini banyak pelakunya menggunakan media sosial seperti WhatsApp ya, Facebook, Instagram dan sebagainya. Nah, secara khusus e-commerce ini bisa kita artikan sebagai penggunaan internet untuk melakukan perniagaan. Nah, jadi di sini media elektronik itu diganti dengan kata internet. Nah, sehingga teknologi yang bisa digunakan itu jauh lebih banyak. Yang jelas di dalam e-commerce ini ada transaksi yang bisa dilakukan di sana oleh pelanggan ketika dia ingin membeli barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. Satu hal yang perlu diingat di sini adalah bahwa e-commerce ini itu sebenarnya sudah ada sejak beberapa waktu yang lalu. Nah, Anda bisa lihat mulai tahun 1970-an. Mungkin ada di antara Anda yang belum lahir pada waktu itu. Nah, sedangkan e-commerce sudah digunakan oleh banyak orang. Nah, ini adalah beberapa contoh model bisnis e-commerce yang bisa digunakan atau yang telah digunakan. Nah, pada awal dulu banyak di antara pelaku e-commerce ini masih menggunakan blog ya, bisa menggunakan Blogspot atau WordPress. Nah, di sana mereka menawarkan beberapa barang atau jasa yang ingin mereka jual. Nah, kemudian bisa juga e-commerce ini dalam bentuk video broadcast. Nah, seperti menggunakan youtube.com. Nah, kemudian model e-commerce ini juga bisa berbasis komunitas ya, media sosial berbasis komunitas atau community. Nah, seperti Facebook atau Instagram dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat bahwa banyak di antara orang itu menawarkan barang atau jasanya, bisa kue lebaran ya, baju dan sebagainya menggunakan Facebook. Nah, itu contoh nyata yang bisa kita lihat. Nah, kemudian e-commerce ini juga bisa dalam bentuk radio online ya. Nah, kemudian job market atau pasar kerja. Nah, contoh pasar kerja yang besar itu salah satunya adalah jobsdb.com. Nah, di sini pihak penyedia itu bisa menginputkan apa saja lowongan yang mereka sediakan. Nah, nanti para pencari kerja itu bisa searching di web ini untuk menemukan pekerjaan yang cocok bagi mereka. Nah, malahan di situ juga ada beberapa pekerjaan yang disebutkan berapa salary-nya atau gaji yang mereka tawarkan, apakah bisa dinego dan sebagainya. Itu lengkap di sana. Nah, kemudian dalam bentuk travel service atau layanan perjalanan.
Nah, ini contohnya misalkan traveloka.com, tiket.com, banyak lagi di situ ya yang tersedia. E-commerce yang bisa kita gunakan yang terkait dengan perjalanan, bisa untuk beli tiket pesawat ya, hotel dan sebagainya. Nah, kemudian yang paling bawah ini, nah ini mungkin yang sering Anda pakai ya, ini dalam bentuk marketplace. Marketplace ini adalah suatu aplikasi yang bisa di sana banyak toko atau usaha menawarkan produk atau jasa yang mereka sampaikan kepada konsumen. Nah, contohnya di sini yang terkait dengan marketplace itu adalah Bukalapak ya, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan sebagainya. Mungkin Anda lebih banyak kenal atau sudah digunakan malahan yang terkait dengan e-commerce marketplace ini. Nah, di situ banyak sekali barang ya, produk yang ditawarkan. Nah, kita tinggal bandingkan saja antara satu marketplace dengan yang lainnya. Nah, mana yang lebih murah, tentunya dengan kualitas yang sama. Nah, ini beberapa screenshot yang bisa kita lihat di sini yang terkait dengan e-commerce. Jadi tadi ada di sini namanya jobsdb.com. Nah, jadi di sini Anda bisa lihat apa aja pekerjaan yang ditawarkan. Contohnya di sini accounting ada 151 lowongan ini yang ditawarkan oleh banyak orang. Nah, jadi tinggal diklik nanti bisa dilihat apa saja yang tersedia. Nah, kemudian yang ini ini adalah Traveloka. Di sini kita bisa menggunakannya untuk membeli tiket penerbangan, tiket pesawat, atau misalkan untuk mencari hotel yang tersedia di suatu kota yang kita kunjungi. Nah, banyak di sini yang ditawarkan, ada tiket kereta api, ya, makanan dan sebagainya. Malahan beberapa bus yang sudah tergabung ke dalam e-commerce ini itu juga bisa kita pesan dengan mudah. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah e-commerce Bukalapak. Nah, jadi di sini Anda bisa membeli atau paling tidak mencari apa saja barang-barang yang ditawarkan oleh beberapa produsen yang ada di atau penjual yang ada di marketplace ini. Jadi pada intinya di sini dengan adanya e-commerce ini kita bisa melakukan transaksi itu anytime dan anywhere. Nah, kita lanjutkan dengan komponen e-commerce. Nah, ada 5 komponen yang tergabung atau terhubung dengan e-commerce ini. Yang pertama yang kita sebut sebagai people. Jadi orang-orang yang bisa di sini penjual, pembeli, perantara atau pihak perantara ya. Kemudian bisa juga orang di sini yang kita maksud adalah spesialis ICT yang menentukan bagaimana aplikasi e-commerce ini bisa berjalan dengan baik. Nah, itu people. Kemudian yang kedua ada entitas public policy. Jadi ini menyangkut kebijakan-kebijakan yang harus kita ikuti atau kita patuhi ketika kita yang memiliki aplikasi e-commerce ini. Nah, tentunya ini nanti terkait dengan hukum, aturan atau standar yang harus kita penuhi sebagai pemilik dari e-commerce ini.
Nah, contohnya di sini misalkan pajak ya, berapa pajak yang harus kita bayarkan kepada negara misalkan, dan juga menyangkut bagaimana aplikasi yang kita buat di e-commerce kita itu bisa memberikan proteksi terhadap privasi pengguna. Jangan sampai nanti data pengguna itu diperjualbelikan atau tersebar misalkan kepada orang-orang yang tidak berhak. Nah, jadi proteksi ini harus bisa kita berikan garansi kepada pengguna dari e-commerce kita. Nah, kemudian ada punya komponen marketing dan advertising. Jadi sebuah e-commerce harus bisa memudahkan kita untuk memasarkan produk apa saja atau jasa apa saja yang kita miliki, kemudian bisa juga mempermudah untuk pengiklanannya. Nah, jadi dengan adanya aplikasi ini, ketika ada orang yang ingin mencari suatu produk, nah jadi aplikasi kita dengan mudah bisa menampilkan atau memberikan informasi tersebut kepada yang menginginkannya tadi. Nah, kemudian ada komponen yang kita sebut sebagai support services atau layanan-layanan pendukung. Nah, jadi di sini misalkan terkait dengan bagaimana pembayaran bisa dilakukan di e-commerce kita, kemudian bagaimana pengiriman juga ada di sana. Apakah pengirimannya menggunakan Tiki, JNE dan sebagainya. Nah, ini harus bisa didukung di dalam e-commerce kita. Nah, kemudian menyangkut juga nanti tentang layanan purna jual. Jadi misalkan ketika konsumen atau pelanggan menerima barang kita misalkan dalam keadaan rusak, nah ini apakah ada ganti rugi atau ganti barang kan namanya. Nah, ini juga harus ada di dalam e-commerce yang kita bangun. Nah, kemudian yang kelima yang kita sebut sebagai business partnership. Nah, tentunya ketika kita membuat suatu bisnis atau perdagangan, nah maka partnership atau relasi dengan pihak lain ini juga harus kita bangun. Nah, jadi business partnership ini nanti akan menentukan bagaimana bisnis kita itu bisa berkembang dengan lebih baik dengan membangun kerjasama, apakah dengan individu atau dengan e-commerce yang lainnya. Nah, di sini bisa menyangkut yang kita sebut sebagai joint ventures ya. Nah, atau bisa kita sebut usaha patungan lah, di mana bisnis kita bisa bekerja sama dengan e-commerce lainnya untuk memperlancar perdagangan atau usaha yang kita miliki. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk diagram atau bentuk gambar, maka ini adalah bentuk framework ya atau kerangka kerja dari sebuah e-commerce itu. Jadi yang paling atas ini adalah aplikasi e-commerce-nya sendiri yang sudah kita bicarakan tadi. Ada pekerjaan, ada apa namanya penjualan ya, customer service, nah atau online publishing namanya. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi e-commerce-nya. Nah, aplikasi ini itulah yang kita katakan tadi, dia ini ditunjang oleh layanan-layanan pendukung tadi. Ada Viva, public policy ya, marketing, supply service ya, kemudian business partnership yang sudah kita bahas tadi. Jadi ini adalah pilar-pilar yang mendukung bagaimana aplikasi ini itu bisa dibangun. Nah, kemudian di sini juga ada yang kita sebut sebagai infrastruktur.
Nah, jadi infrastruktur ini ada 5 jenis yang mendukung e-commerce ini. Yang pertama kita sebut sebagai Common Business Services Infrastruktur. Ya, di sini terkait nanti dengan bagaimana e-bisnis yang kita bangun itu aman, ya. Kemudian autentikasinya ada, jadi tidak sembarang orang bisa menggunakannya. Kemudian juga bagaimana pembayaran elektronik bisa dilakukan di aplikasi e-commerce kita itu. Nah, kemudian infrastruktur yang kedua yang disebut sebagai messaging and information distribution infrastructure. Jadi ini adalah infrastruktur yang terkait dengan bagaimana distribusi data dan pesan atau informasi itu bisa kita berikan antara pemilik e-commerce dengan pelanggannya. Jadi di sini bisa dalam bentuk email misalkan, chat, ya, dan sebagainya. Tentu ini kita sesuaikan dengan perkembangan teknologi ICT itu sendiri. Kemudian infrastruktur yang ketiga itu yang kita sebut sebagai multimedia content and network publishing infrastructure. Jadi ini menyangkut bagaimana barang dan jasa yang kita tawarkan itu bisa kita tampilkan di aplikasi kita itu semenarik mungkin, ya, sejelas mungkin. Nah, sehingga tidak ada keraguan bagi pelanggan untuk membeli barang atau jasa yang kita tawarkan. Nah, tentu kita harus mempertimbangkan ketika kita menawarkan sebuah merek sepatu misalkan. Nah, maka gambar sepatu ini kan harus jelas ini, sehingga dia memang betul-betul nanti menyerupai sepatu yang sebenarnya, sehingga nanti tidak ada istilahnya lain yang dipesan, lain yang diterima oleh pembeli. Nah, kemudian yang keempat itu yang kita sebut sebagai network infrastructure. Jadi ini terkait dengan jaringan yang mendukung dari aplikasi e-commerce kita. Apakah kita menggunakan intranet kah, network kah, internet kah namanya. Nah, akses telepon seluler kah. Nah, ini terkait dengan infrastruktur jaringan. Nah, tentunya disesuaikan nanti dengan perkembangan ICT itu sendiri. Kalau sekarang ketika setiap orang lebih suka bertransaksi misalkan menggunakan HP atau smartphone yang mereka miliki, nah tentu aplikasi e-commerce yang kita bangun itu harus mendukung aplikasi yang bisa dibuka secara atau diakses secara mobile ini, sehingga nanti tidak ada kesannya ketika dibuka di HP aplikasi kita itu tidak bagus tampilannya. Nah, kemudian yang kelima ini terkait dengan interfacing infrastructure. Nah, ini terkait dengan interface, ya, apakah interface database-nya, interface ke aplikasi lainnya mungkin yang terkait dengan e-commerce kita. Jadi ketika misalkan kita di e-commerce itu memberikan pembayaran bisa menggunakan credit card, nah tentu ada interface yang tersedia antara e-commerce kita dengan pihak ketiga tadi yang menyediakan pembayaran menggunakan credit card tersebut. Nah, ini framework untuk suatu e-commerce. Nah, bagaimana pembayaran yang bisa kita adopsi di e-commerce kita? Nah, ada beberapa jenis pembayaran yang bisa digunakan oleh oleh pelanggan. Bisa dalam bentuk electronic fund transfer atau bank transfer. Nah, apakah konsumen mau membayarnya itu dengan transfer
bank lewat kasir misalkan, mereka harus pergi ke bank, kemudian tulis formulir yang tersedia, kemudian ke kasir, kemudian transfer uangnya. Tapi kayaknya kalau sekarang itu udah jarang dilakukan oleh pelanggan e-commerce. Mereka lebih banyak menggunakan namanya internet banking atau mobile banking. Nah, jadi transfer bank itu sudah bisa dilakukan dengan lebih mudah saat sekarang. Nah, kemudian bisa juga jenis payment ini menggunakan credit card atau kartu kredit ya. Nah, tentu ini tergantung pada bank yang menyediakannya. Nah, kemudian ada bisa juga dalam bentuk e-cash atau sekarang kita sering sebut sebagai e-money. Nah, banyak sekali saat sekarang pihak ketiga yang menyediakan layanan e-money ini. Ada misalkan namanya Link Aja, GoPay, ya, Dana, OVO, dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh e-money yang bisa kita gunakan untuk melakukan pembayaran di e-commerce. Nah, jadi kalau Anda membangun e-commerce, ya Anda tinggal pilih apakah menggunakan transfer, credit card, e-money, atau mungkin yang keempat ini yaitu membayar di ATM, bisa juga. Nah, jadi tinggal pilih saja dari beberapa model pembayaran yang ada ini. Bisa semuanya atau mungkin beberapa saja yang mendukung. Nah, tentunya yang harus kita ingat adalah bahwa semakin banyak pilihan yang tersedia, tentu ini akan membuat customer kita atau pelanggan kita akan setia kepada e-commerce yang kita miliki. Kan tidak lucu ya kalau e-commerce kita hanya menyediakan fund transfer lewat bank. Nah, sementara yang lain dia sudah memiliki keempat jenis ini. Tentu orang akan mencari mana yang lebih mudah untuk melakukan pembayaran. Kita lanjutkan. Nah, ini beberapa arsitektur ya yang bisa kita gunakan nanti ketika membangun e-commerce, apakah menggunakan prinsip client server ya, client server di mana ada satu server yang akan melayani semua request dari klien, atau bisa dengan menggunakan clustering, menggunakan beberapa gabungan server, atau mungkin menggunakan distributed system di mana tas-tas atau pekerjaan-pekerjaan di dalam aplikasi tersebut itu kita bagi pada beberapa server yang terdistribusi. Nah, mana yang akan kita gunakan? Nah, tentu tergantung pada seberapa besar e-commerce yang kita miliki. Kalau pelanggan kita sedikit, nah mungkin client server lebih memungkinkan karena tidak perlu banyak sumber daya hardware yang harus kita sediakan. Nah, tetapi ketika jumlah pelanggan semakin besar, nah maka dua yang terakhir itu clustering, distributed system ini akan menjadi pertimbangan untuk membangun e-commerce tersebut. Nah, apa saja kemampuan e-commerce? Yang pertama, otomasi, atau bisa kita sebut otomatisasi. Nah, dimana kalau dulunya dalam kita membentuk atau melaksanakan perdagangan itu semua proses yang manual. Nah, dengan adanya e-commerce itu semuanya menjadi otomatis, baik dalam hal promosi ya, dan sampai pembayarannya. Nah, kemudian publikasi. Nah, e-commerce memungkinkan promosi dan pemasaran itu bisa dilakukan secara elektronik di aplikasi itu sendiri. Nah, kemudian adanya interaksi, pertukaran data dan informasi antar pihak ya, terutama antara
penjual dan pembeli. Nah, kemudian e-commerce harus mampu melakukan transaksi di situ. Nah, tentunya transaksi ini melibatkan pihak ketiga. Ya, yang paling penting di situ adalah pihak bank. Nah, kemudian adanya integrasi. Nah, integrasi ini di mana e-commerce mampu mengintegrasikan antara publikasi, interaksi, transaksi, semua itu dalam satu tempat. Nah, jadi ini adalah kemampuan suatu e-commerce yang harus ada kalau Anda ingin membangun sebuah e-commerce tersebut. Nah, jangan salah satu di antara 5 ini Anda hilangkan. Nah, nanti e-commerce Anda akan kalah bersaing dengan e-commerce yang lainnya. Nah, apa saja manfaat e-commerce? Nah, yang pertama, kalau kita membangun e-commerce, kita tidak perlu modal besar. Seperti kita membuka sebuah toko misalkan, atau kios di mall misalkan. Nah, itu kan modal awalnya sudah besar. Tapi kalau e-commerce tidak sebesar itulah modalnya. Ya, tentu perlu modal tapi tidak besar. Kemudian e-commerce ini bisa melebarkan jangkauan pasar atau market exposure. Kalau kita buka ruko misalkan di suatu tempat, maka pelanggan kita adalah mereka-mereka yang berada di sekitar ruko kita. Nah, tapi dengan adanya e-commerce, nah jangkauan pasar ini semakin luas ini. Bisa antar negara malahan. Karena setiap orang hanya perlu akses internet dan dia bisa bertransaksi di e-commerce kita. Kemudian yang ketiga, memperpendek waktu product cycle. Nah, kalau Anda sebagai produsen, maka Anda tidak perlu banyak tahap-tahap ya sampai produk Anda diterima oleh pelanggan Anda. Anda bisa langsung memasarkan produk Anda dan konsumen Anda bisa langsung memesan, kemudian Anda kirim. Jadi waktunya atau jaraknya semakin pendek dengan adanya e-commerce ini. Kemudian yang keempat, meningkatkan loyalitas pelanggan. Ketika seorang pelanggan puas dengan layanan yang kita berikan, maka yang kita dapatkan adalah pelanggan yang loyal dengan perdagangan yang kita lakukan. Maka menjaga loyalitas atau kesetiaan pelanggan ini adalah suatu upaya besar yang harus kita lakukan. Jangan sampai pelanggan itu hanya ramai waktu openingnya saja ya untuk bisnis kita, tetapi bagaimana pelanggan itu bisa setia sampai kapanpun dengan toko atau bisnis atau perdagangan yang kita miliki. Kemudian yang kelima, mengurangi biaya produksi dan promosi. Ini tentu ada kaitannya dengan yang sudah kita bicarakan di atas. Nah, di mana misalkan kalau perdagangan konvensional, kita perlu promosi misalkan di banyak media, koran, televisi gitu ya. Nah, tapi dengan adanya e-commerce, nah kita cukup promosi itu dilakukan dari aplikasi yang kita miliki. Nah, kemudian mengurangi biaya inventory. Kenapa berkurang? Karena biasanya mereka-mereka yang memiliki e-commerce ini tidak perlu stok barang yang banyak dulu. Nah, mereka hanya misalkan ketika ada pesanan dari pelanggan, nah baru mengambil atau memesan barang dari pihak penyedia misalkan, nah berapa yang dipesan, nah itu yang dikirim. Jadi stoknya itu tidak perlu gudang besar. Seseorang yang memiliki e-commerce malahan dia bekerja hanya dari rumahnya saja, ya kan? Nah, dia stok misalkan 10 unit,
Nah, itulah yang dia distribusikan kepada pelanggan. Ketika nanti tinggal sedikit, nah dia pesan lagi 10. Nah, gitu. Jadi dia tidak perlu gudang atau tempat penyimpanan yang besar seperti bisnis konvensional yang lainnya. Nah, kemudian mengurangi biaya komunikasi. Nah, ini pasti karena komunikasi antara produsen dan konsumen itu dilakukan di dalam aplikasi, di chat room tadi, atau ruang chat tadi, atau menggunakan email saja. Nah, kemudian e-commerce ini kelebihannya adalah 24 jam sehari, kemudian 7 hari seminggu. Kapanpun dan dimanapun transaksi bisa dilakukan. Kemudian memungkinkan penjualan lebih murah. Kok bisa? Nah, karena banyak hal-hal yang bisa kita efisiensikan tadi. Waktu produk cycle-nya pendek, biaya produksinya kecil, biaya promosinya kecil, biaya inventory kecil. Nah, tentu dengan banyaknya efisiensi yang bisa kita lakukan, ini kan berakibat bisa harga produk kita tekan. Nah, sehingga kita tidak heran bahwa kadang harga barang yang ditawarkan di e-commerce itu lebih murah dari barang yang dijual di toko. Dan malahan banyak e-commerce itu yang sering menyediakan promo-promo, apalagi di akhir tahun dengan harga yang miring. Nah, dari banyak manfaat tadi, nah tentu tidak selalu semuanya mulus. Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh e-commerce ini. Yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur telekomunikasi. Nah, ini jelas. Apalagi kalau mati lampu kan. Nah, ini semuanya bisa buyar. Nah, tapi bukan itu yang kita bicarakan. Ini infrastruktur telekomunikasi ini maksudnya adalah bahwa tidak semua daerah itu punya infrastruktur telekomunikasi yang sama. Nah, ada mungkin di suatu daerah itu di sana baru dapatkan akses telekomunikasi 2G, 3G ya, belum 4G misalkan. Malahan sekarang orang sudah menggunakan 5G atau generasi yang kelima. Nah, tetapi di daerah-daerah seperti itu akses telekomunikasinya sulit. Nah, ini adalah hambatan bagi e-commerce. Kemudian hambatannya juga dalam hal pengiriman barang atau delivery channel. Nah, di sini ada kekhawatiran ketika pengiriman barang ini barangnya itu hilang di perjalanan. Nah, ini sering terjadi, ya. Nah, jadi Anda yang punya e-commerce harus benar-benar memperhatikan ini dengan pihak ketiga mana harus Anda bangun kerjasama untuk pengiriman barang ini. Tentu kita akan mencari mereka-mereka yang terpercaya dalam memberikan jasa pengiriman barang ini. Nah, kemudian masalah ketepatan waktu. Nah, kadang kita pesan di e-commerce itu barang sampai 3 hari. Nah, jangan sampai terjadi barang itu diterima oleh konsumen atau pelanggan seminggu. Nah, ini kan bisa mengurangi trust atau kepercayaan dari pelanggan kita. Nah, kemudian jangkauan daerah ini juga menjadi hambatan di e-commerce. Kenapa? Karena ketika pemesanan itu datang dari daerah yang terpencil, ya kan, yang akses atau jangkauan ke sana sulit, nah tentu akan menjadi kendala tersendiri. Tentu biayanya akan semakin tinggi ya. Kemudian bisa saja ketepatan waktunya juga dipertanyakan. Nah, kemudian menyangkut juga kultur dan kepercayaan masyarakat. Maksud di sini adalah bahwa belum semua masyarakat kita percaya dengan berbelanja atau bertransaksi di e-commerce ini. Nah, banyak yang tidak yakin.
Nah, apalagi terkait nanti dengan yang keempat ini, masalah sekuritas ya. Orang dengan adanya beberapa kasus kejahatan baru ya yang muncul di e-commerce ini. Nah, orang menjadi ragu untuk menggunakan atau bertransaksi di e-commerce. Nah, kalau dulu mungkin orang banyak menggunakan kartu kredit curian ya, atau istilahnya kita sebut carding itu. Nah, kalau sekarang kan lebih canggih lagi model kejahatannya. Mereka mengirimkan SMS atau WA atau email penipuan yang mengatakan bahwa ada promo. Nah, kemudian memanfaatkan suatu aplikasi e-commerce yang sudah ada, itu bisa juga terjadi. Nah, ini kita sebut sebagai hijacking, pembajakan. Dia seolah-olah membuat nama aplikasi yang mereka tawarkan itu mirip dengan aplikasi e-commerce yang sah. Nah, sehingga kalau kita tidak hati-hati melihat nama yang tertulis itu dengan teliti, nah bisa saja kita tertipu dengan berbelanja di e-commerce yang tidak terpercaya tadi. Nah, jadi ini beberapa hal terkait dengan e-commerce yang bisa kita pelajari untuk kesempatan ini. Dan yang paling jelas, e-commerce ini itu bisa memberikan kemudahan bagi kita untuk bertransaksi. Nah, tinggal nanti ke depan kita harapkan kepada semua pihak bagaimana aplikasi e-commerce ini bisa dipercaya oleh masyarakat kita di dalam bertransaksi. Nah, tentu di sini peran pemerintah juga perlu ya. Nah, bagaimana landasan hukum bisa diberikan atau jaminan hukum bisa diberikan kepada setiap transaksi yang dilakukan secara elektronik. Nah, kemudian bagaimana sanksi-sanksi yang sudah dibuat oleh pemerintah, misalkan di Undang-Undang ITE itu bisa ditegakkan secara tegas oleh pemerintah. Nah, sehingga kepercayaan masyarakat bisa bertambah dalam menggunakan e-commerce ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.